Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi Senin 26 Januari 2026. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalnya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, tak henti-hentinya kami ungkapkan rasa syukur kami lewat nafas kehidupan, rezeki yang cukup, serta kesehatan yang melimpah yang boleh kami nikmati sepanjang hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas segala kebaikan, atas segala kasih setia, sukacita yang boleh kami nikmati dan boleh kami alami dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan atas kebersamaan di pagi hari ini. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan 9. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hidup ini. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengutus 70 murid. Setelah itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang punya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Jikalau di situ ada orang yang cinta damai, salam damaimu itu akan tinggal padanya. Namun jika tidak, salam damaimu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam renungan hari ini, gereja juga memperingati Santo Timotius dan Santo Titus.
Dua murid dekat Santo Paulus. Mereka bukan rasul besar seperti Petrus atau Yohanes, namun hidup mereka menjadi bukti bahwa kesetiaan dalam hal kecil dan keberanian dalam panggilan memiliki arti yang sangat besar di mata Allah. Melalui bacaan hari ini, kita diajak merenungkan bagaimana iman yang sejati seringkali disalahpahami, bahkan ditentang, namun tetap harus dijalani dengan setia dan penuh keberanian. Dalam suratnya kepada Timotius, Santo Paulus menasihati muridnya agar tidak malu bersaksi tentang Tuhan dan tidak takut menderita demi Injil. Paulus menyadari bahwa mewartakan kebenaran bukanlah jalan yang mudah. Akan selalu ada tantangan, ada penolakan, bahkan penderitaan. Timotius dan Titus hidup di tengah jemaat yang penuh dengan persoalan, penuh dengan perpecahan, ajaran sesat, dan iman yang mulai melemah. Namun Paulus menegaskan bahwa kekuatan mereka bukan berasal dari diri sendiri, melainkan dari roh kekuatan, kasih, dan ketertiban yang dianugerahkan Allah. Pesan ini sangat relevan bagi kita saat ini, di mana dunia modern, iman sering dianggap kuno, tidak rasional, atau bahkan mengganggu. Banyak orang melihat diam agar tidak disindir, ditertawakan, atau dikucilkan. Namun bacaan ini mengingatkan kita bahwa iman bukan untuk disembunyikan, melainkan dihidupi dengan rendah hati dan berani. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Dalam Injil Lukas, Yesus mengalami tuduhan yang sangat berat. Ia disebut kerasukan setan dan dianggap bekerja dengan kuasa Beelzebul. Tuduhan ini tidak datang dari orang sembarangan, melainkan dari para Taurat, orang-orang yang seharusnya memahami kehendak Allah. Yesus menanggapi mereka dengan kebijaksanaan. Ia menunjukkan bahwa kebaikan yang ia lakukan tidak mungkin berasal dari kejahatan. Ia juga menegaskan bahwa menutup hati terhadap karya Roh Kudus adalah dosa yang paling berbahaya, karena membuat manusia menolak terang dan memilih kegelapan. Nah, seringkali kebaikan justru dicurigai. Ketulusan dianggap kepura-puraan. Iman dianggap fanatisme. Hal yang sama dialami oleh Yesus, para rasul, dan juga oleh para kudus seperti Timotius dan Titus. Nah, refleksi kehidupan yang kita alami setiap saat dan renungan hari ini mengajak kita bertanya secara jujur pada diri sendiri. Apakah aku setia atau saya setia pada iman ketika berada di lingkungan yang tidak mendukung? Apakah saya berani membela kebenaran atau memilih diam demi kenyamanan?
Apakah aku mulai menghakimi orang lain ketika tidak memahami kebaikan yang mereka lakukan? Kesetiaan bukanlah soal melakukan hal besar, tetapi bertahan dalam kebaikan meski tidak dihargai. Keberanian iman bukan berarti melawan dengan kemarahan, tetapi tetap mengasihi di tengah penolakan. Santo Timotius dan Titus tidak dikenal karena mujizat besar, tetapi karena ketaatan, kerendahan hati, dan kesetiaan dalam tugas. Mereka mengajarkan bahwa Tuhan bekerja melalui orang-orang sederhana yang mau mempersembahkan hidupnya sepenuhnya kepadanya. Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan mengajak kita untuk tidak malu menjadi pengikut Kristus, tidak takut disalahpahami ketika melakukan kebaikan, tetap setia pada panggilan hidup kita masing-masing. Kiranya teladan Santo Timotius dan Santo Titus meneguhkan langkah kita untuk terus berjalan dalam iman, meskipun jalannya tidak selalu mudah. Di mana juga Yesus mengutus 70 murid untuk secara berdua-dua mewartakan Injil ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah yang terpencil. Dan di situ Tuhan bekerja. Tuhan mendampingi para murid ini, diutus untuk mewartakan Injil, mewartakan keselamatan, kebaikan. Semoga kita sebagai pengikut Yesus mampu untuk melaksanakan tugas itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga renungan hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita setiap saat. Amin. Marilah kita mendaraskan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hidup ini. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.